Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam konten sejarah dan kebudayaan di channel Ibnu Sobirin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian, Sobat Ibnu Sobirin, untuk mentadaburi kisah Nabi beserta kaumnya yang mereka hidup ya di sekitar lembah Ghaur ya, yang ini letaknya di dekat ya dengan Baitul Maqdis, yang akan tetapi karena perbuatan keji yang dilakukannya sehingga kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut alaihissalam. Bagaimanakah pengungkapan kisah ini? Maka nanti kita akan sama-sama bahas. Tapi bagi kalian Sobat Musobirin sekalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Simak terus kisah ini selengkapnya. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, Nabi Lut merupakan salah satu Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beberapa ayat dalam Al-Quran itu menceritakan kisah. Dan Nabi Lut alaihissalam masih memiliki hubungan kerabatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini, yaitu Allah, wa inna Lutan laminal mursalin ya. Sesungguhnya Lut merupakan salah satu di antara utusan-utusan kami ya. Maka sesungguhnya Lut alaihissalam merupakan rasul di antara rasul-rasul kami. Nah, kemudian Nabi Lut alaihissalam ini juga diutus di satu kota atau di satu kaum, yaitu kaum Sodom dan kaum Amurah, yang ketika itu mereka hidup ya Aghwar ya, kawasan Al-Aghwar. Kawasan Aghwar ini letaknya hanya beberapa mil saja dari Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis yang sekarang letaknya bertepatan di wilayah Yordania bagian timur. Ini Aghwar ya. Kemudian di situ ada beberapa kaum ya, di antaranya kaum Sodom, kemudian kaum Amurah. Subhanahu wa taala juga mengisahkan kisah Nabi Lut ini. Fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya hendak hijrah ya dari daerah Ur yang kemarin kita sudah sama-sama bahas, yaitu letaknya di Turki bagian selatan. Kemudian dia hijrah ya dari Ur ini ke daerah Aghwar ya, untuk menemui Lut alaihissalam, yang tidak lain merupakan keponakannya sendiri ya. Ketika bertemu di Al-Aghwar itu, Nabi Lut ini membenarkan kisah hijrahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku akan hijrah ya berdasarkan perintah ya, berdasarkan perintah dari Tuhanku. Kemudian beliau Nabi Ibrahim ketika telah menghampiri Lut ya, kemudian singgah di kota Aghwar tersebut ya, hingga akhirnya hijrah ke negeri yang tandus, yang tidak lain adalah Makkah Al-Mukarramah. Karena pasti ya para penduduk yang berasal dari Yaman, kemudian dari Jazirah Arab, mereka itu akan bila mana mereka ingin menuju ke arah Syam, pasti mereka akan melalui daerah Aghwar tersebut ya. Akan tetapi Sobat Ibnu Sobirin sekalian, kaum Lut ini ya memiliki kriteria khusus ya, karakteristik yang karenanya Allah Subhanahu wa taala timpakan ya azab yang sangat pedih karena kerusakan moral ya, kebobrokan akhlak mereka,
yang mana mereka ini menyukai sesama jenis ya. Menyukai sesama jenis yang sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Salah satu ya kebobrokan akhlak mereka yaitu tercermin dari sikap mereka yang menyukai sama jenis yang sehingga ya ini merupakan satu sifat yang belum pernah dimiliki ya oleh kaum-kaum sebelumnya. Ya, walutun idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin ya. Ketika Lut berkata kepada kaumnya atatuna al-fahisyah. Apakah kalian ya melakukan suatu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kalian ya, penyimpangan moral ini belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kaum Nabi Lut alaihissalam ya. Maka dengannya Nabi Lut diutus untuk ya memperingati mereka agar mereka tidak melakukan hal ini. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min duni nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi sesama jenis kalian ya. Bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian merupakan kaum yang melampaui batas ya. Ya ini ya yang merupakan suatu kebejatan atau kebobrokan akhlak mereka yaitu menyukai sesama lelaki. Dan Lut alaihissalam memberikan peringatan kepada mereka, memberikan suatu pencerahan kepada mereka ya kan agar mereka ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka sadar ya bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkan ya mereka senang ya dengan kedatangan para tamu yang kabilah-kabilah dagang yang lalu lalang ya ke daerah mereka ya, dan terutama bagi para pria-pria yang tampan ya. Sehingga laki-laki ya, menyukai sama laki. Nah ini akhirnya menjadikan negeri tersebut ya diberikan ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dengan cara yang baik, dengan cara yang santun ya, Nabi Lut alaihissalam mendatangi setiap orang dari kaumnya, wahai kaumku bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuan kalian ya kan yang tidak senonoh. Akan tapi balasan dari kaumnya tersebut ya mendakapi peringatan yang diberikan oleh Lut alaihissalam. Qalu la illam tantahi ya, kata kaumnya tersebut ya, wahai Lut ya, wa illam tantahi, jika engkau tidak berhenti untuk menasihati kami ya, latakunanna minal mukhrajin, maka engkau termasuk orang-orang yang akan diusir ya, dari daerah kami bersama orang-orang yang lain yang tidak menyukai sifat kami. Nah hingga akhirnya pada suatu hari ya terus ya, walaupun Nabi Lut ya diancam dengan ancaman yang begitu keras, bahkan sampai diusir dari pemukiman kaumnya, akan tapi Nabi Lut yang memiliki prinsip ya bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada kaumnya. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan berita bahwasanya akan datang ya beberapa orang dari para utusan Allah Subhanahu wa taala ke pemukiman Lut ini yang nantinya akan memberikan peringatan kepada kaumnya tersebut ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'at rusuluna Ibrahim ya, dan ketika datang kepada Ibrahim, yaitu utusan-utusan kami, artinya di sini adalah para malaikat, bil busyra, dengan kabar gembira. Artinya kabar gembira kepada Ibrahim ini qila annahu ya bahwasanya di sini Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelahiran Ishak ya, yang mana dari keturunan Ishak ini akan lahir yaitu beberapa nabi yang lainnya, diantaranya adalah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Maka dari sinilah kenapa Nabi Ibrahim dinamakan Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi ya, karena dari keturunan beliau lahirnya beberapa nabi yang diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah ya. Sesungguhnya kami diutus untuk memberikan peringatan ya, untuk membinasakan perkampungan ini ya, akibat karena kebobrokan akhlak yang telah dilakukan oleh kaum tersebut ya, oleh para penduduknya. Para sejarawan mengatakan bahwasanya kampung ini adalah kampung perkampungan kaum Sodom ya, atau Amurah ya, yang terletak di kawasan Akhwar ya, yang tadi saya jelaskan pada hari ini, yaitu berada di Yordania. Inna ahlaha kanu zalim, sungguhnya para penduduknya ini adalah orang-orang yang zalim ya, yang tidak yang tidak mematuhi aturan hidupku ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Ibrahim ya ketika diberikan kabar tersebut, kabar gembira, kemudian di satu sisi juga diberikan peringatan bahwasanya nanti utusan-utusan Allah ini yang berupa para malaikat ini akan mendatangi perkampungan ya,
perkampungan kaum Lut kemudian akan membinasakan penduduk-penduduknya diakibatkan karena kebobrokan akhlak mereka, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim ini tercengang ya, terkaget, kemudian berkata, qala inna fiha Lut, wahai para utusan Allah Subhanahu wa taala ya, sungguhnya di daerah tersebut ada satu saudaraku yang merupakan utusan Allah juga, yaitu adalah Lut alaihissalam. Qalu nahnu a'lamu bima fiha. Qalu nahnu a'lamu bima fiha. Sungguhnya wahai Ibrahim, jangan cemas ya. Sungguhnya kita Maha mengetahui ya. Kita mengetahui, kita telah dikabari ya, kita telah diwahyukan bahwasanya di siapa saja yang ada di perkampungan tersebut ya, yang orang yang baik, orang soleh ya, bahkan saudaramu sendiri Lut yang merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, kita telah ketahui, kita mengetahuinya. Jadi jangan khawatir. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin ya. Sesungguhnya kita akan selamatkan dia wa ahlahu ya, dan beberapa keluarganya. Para ulama mengatakan bahwasanya keluarganya di sini bukan keluarga yang memiliki hubungan darah saja, akan tapi keluarganya di sini adalah yaitu kaumnya yang mengikuti dan mematuhi perintah Nabi Lut alaihissalam. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Bahkan di sini istrinya sendiri tidak diselamatkan ya, tidak diselamatkan akibat penentangan ya terhadap suaminya, yaitu siapa? Lut alaihissalam ya, sehingga istrinya tersebut juga merupakan kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta beberapa kaumnya yang lain yang mengingkari ya dakwah Nabi Lut alaihissalam. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya tidak setiap nabi itu ditemani oleh pendamping hidup yang satu visi, yang satu tujuan ya. Bahkan di sini saling berkontradiksi antara beberapa nabi ya dengan para istrinya. Mungkin ada Lut ya beserta istrinya, kemudian di satu kisah yang lain juga ada Nabi Nuh ya beserta istrinya, yang Allah Subhanahu wa taala misalkan permisalan ini yaitu dengan para anbiya yang memiliki istri yang tidak satu pemikiran ya, tidak satu pemahaman ya. Namun sebaliknya juga ada justru ya para penguasa yang mereka zolim akan tapi memiliki istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar ya. Jagalah diri kalian beserta keluarga kalian dari azab pedihnya azab api neraka. Ini tidak aneh ya jikalau ada yang misalkan bapaknya seorang mubalik atau bapaknya ustadz, akan tapi anaknya kok sifatnya bejat ya, atau tidak memiliki moral ya, maka sesungguhnya ini sudah dialami oleh para anbiya ya sebelum kita ya, bahkan pasangan hidup mereka sendiri. Maka terus ya kita untuk berusaha konsisten ya dalam mendidik dan membina keluarga kita ya, anak istri kita, buah hati kita ya, ibu bapak kita ya kan. Karena begitu juga dengan para anbiya yang ujian hidupnya masya Allah begitu berat ya, diuji dengan orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan anak ya yang tidak mau mengikuti dakwahnya, diuji dengan pasangan hidup ya yang berkhianat, yang tidak mau ya mengikuti bukan kehendaknya tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka perlu bersabar, kemudian juga konsisten dalam berdakwah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan permisalan, yaitu bagi orang-orang yang kafir para anbiya tersebut ya, ini tidak mau ya mengingkari dakwah Nabi, para suami mereka itu Lut dan Nuh ya. Jadi istrinya Nabi Lut dan Nuh ini merupakan salah satu permisalan ya yang tidak memiliki satu visi dengan pasangan hidup mereka ya. Kemudian akhirnya ketika waktunya tiba, para utusan Allah ini datang ya, yang merupakan para malaikat di situ ya. Mereka berperawakan ya, yaitu menjelma sebagai manusia biasa, sehingga akhirnya mereka memiliki paras yang rupawan ya, yang memiliki ketertarikan dan tampan ya. Ketika itu mereka berjumlah 3 orang datang ke satu pemukiman Aghwar ini, yaitu pemukiman kaum Sodom ini, kemudian bertamu kepada Lut alaihissalam ya, sehingga pada akhirnya Nabi Lut ini di satu sisi senang ya, di satu sisi juga khawatir akan sikap kaumnya ini terhadap mereka, perlakuan kaumnya ini terhadap mereka ya, karena mereka memiliki paras yang tampan ya, sehingga dan
apa namanya, kaumnya ini memiliki ketidaknormalan karena mereka memiliki sama jenis ya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ketika utusan ini datang, walam anja'at rusuluna lutan si'a bihim ya. Wa dhaqa bihim dar'a wa qalu la takhaf ya. Kemudian kata malaikat ini, la takhaf ya, jangan takut Lut. Bahwasanya kami telah mengetahui apa yang akan nanti kami hadapi, apa konsekuensi dari kunjungan kami ke kawasan engkau ini ya, ke daerahmu ini. Sesungguhnya inna munajjuka wa ahlak, sesungguhnya kami akan menyelamatkan engkau ya, dari azab yang akan kami timpakan kepada kaum ini nanti, illam ru'atak ya, kecuali istrimu yang nanti akan kami satukan dengan para mereka yang dibinasakan di negeri Sodom ini. Istrinya Lut ini mendengar akan percakapan mereka dan memberitahukan ya kabar ini kepada kaum Lut alaihissalam ya, kepada orang-orang sekitarnya ya, sehingga akhirnya istrinya Nabi Lut ini keluar kemudian menceritakan bahwasanya Nabi Lut ini memiliki tamu yang lain daripada tamu-tamu sebelumnya ya, yang mereka ini berparaskan paras yang tampan, kemudian memiliki karakteristik yang begitu sempurna ya, sehingga para kaumnya ini ya datang ke ke rumah Lut ya, ingin mencari tahu, menyelidiki apakah benar atau tidak ya. Kemudian mengetok-ketok pintu rumah Lut ya, Nabi Lut ini, ya Lut, buka pintumu ya, buka pintumu, kami telah mendengar ya dari istrimu bahwasanya kamu kedatangan beberapa tamu yang tampan ya, kami ingin menghampiri mereka ya, kami ingin berjumpa dengan mereka ya. Nah, maka ketika itu Lut begitu panik ya, tetapi para malaikat ya, para utusan tersebut ya menenangkan Nabi Lut alaihissalam ini agar tidak usah panik ya, karena skenario tersebut telah diketahui oleh mereka. Kemudian akhirnya Nabi Lut membuka pintunya, kemudian akhirnya kaumnya ini masuk dengan memaksa ke rumah tersebut, dan hingga akhirnya mereka mendekati ya para malaikat tersebut, yang akhirnya ya para malaikat ini menjadikan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mata-mata mereka ini buta ya, atau tidak bisa melihat. Kemudian pada keesokan harinya, tepatnya di waktu subuh ya, Nabi Lut alaihissalam hijrah ya, atau pergi dari perkampungan Sodom ini dengan beberapa kaumnya yang beriman ya, dengan beberapa kaumnya yang patuh terhadap ajaran Lut. Kemudian perkampungan kaum Sodom ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan membalikkan perkampungan ini, serta Allah Subhanahu wa taala hujani dengan bebatuan yang turun dari langit ya, sehingga pemukiman kaum Sodom ini beserta penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga kini kita masih bisa menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa taala ini berupa danau ya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kawasan ya, negeri Aghwar ini atau negeri perkampungan kaum Sodom dan Amorah ini menjadi danau ya, danau yang memiliki bau yang busuk ya, yang memiliki warna yang tidak cantik ya, kemudian juga memiliki bau yang tidak enak untuk dihirup ya, yaitu Bahrul Mayyit atau Danau Lut ya, Danau Lut atau Dead Sea yang kalau kita kenal sekarang adalah Laut Mati, yang ini tadinya merupakan perkampungan Sodom, perkampungan kaum Nabi Lut ya. Akan tapi karena sifat mereka beserta kebobrokan akhlak mereka serta kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan ini adalah suatu warisan sejarah yang menjadi bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, agar kita tadaburi, agar kita senantiasa mempelajari hikmah-hikmah di balik kisah tersebut ya. Maka kata para malaikat ini, wa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun ya. Maka bercepatlah, bersegeralah ya untuk pergi dari perkampungan ini ya, bi qit'in minal lail ya, dari beberapa saat di waktu-waktu malam terakhir. Artinya di sini adalah waktu subuh ya, waktu subuh. Kemudian wala yaltafit minkum ahadun ya, dan janganlah di antara kalian ini ya, wahai Lut,
untuk melihat ke belakang, artinya menoleh ke belakang ya, ke pemukiman mereka atau kembali lagi ya. Di sini bisa juga diartikan menoleh ya secara jelas ya, atau artinya kembali lagi ke perkampungan tersebut untuk mengambil atau untuk hidup lagi ya nantinya. Jangan ya. Jadi kalian pergi dari negeri Sodom ini, kemudian sudah cari pemukiman di tempat yang lain. Inna mau'idukum subuh, sesungguhnya waktu kalian ini kami berikan waktu tenggang kepada kalian ini waktu subuh ya. Alaisa subuhu biqarib ya, sesungguhnya waktu subuh ini sangat dekat ya. Sehingga pada saat itu akhirnya pada waktu subuh ya, Nabi Lut beserta kaumnya langsung bergegas meninggalkan pemukiman Sodom ke cari pemukiman lain ya di sekitar negeri Syam, yang nantinya negeri Sodom ini kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan ya kan. Dan ini adalah merupakan suatu bukti yang nyata ya untuk kita imani ya. Maka sobat Ibnu Sobirin sekalian, saya pun ya terus terang saja pernah mengunjungi Bahrul Mayit ini ya. Bahrul Mayit yang memang letaknya ini sangat tidak strategis ya. Saya ini baru terdeteksi bahwasanya ada satu kawasan ya, danau yang tadinya merupakan suatu negeri daratan ya, akan tapi karena beberapa vulkanik ya, sehingga danau tersebut pemukiman tersebut terbalik dan menjadi danau ya. Itulah tadi kisah Lut alaihissalam yang dapat kita simak. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat dan menebarkan informasi dan keberkahan. Sekali lagi, Sobat Ibnu Sobirin, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus memberikan manfaat dan dapat berkembang ya untuk para Sobat Ibnu Sobirin sekalian yang belum mengetahuinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.